Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Desi akan menjelaskan tentang taksiran pecahan. Bagi anak-anak yang belum jelas dengan contoh yang Bu Desi sajikan di dalam buku, perhatikan penjelasan berikut dari Bu Desi dengan baik ya. Untuk yang pertama, Bu Desi akan menjelaskan taksiran pecahan biasa. Taksiran pecahan biasa. Jadi, misalnya Bu Desi kasih contoh bilangan 5/6. 5/6 kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya itu 6. Jika penyebutnya 6, ini jika dibagi 2 berapa? 6 jika dibagi 2 itu kan hasilnya 3. Nah, jika hasilnya 3, maka jika pembilangnya lebih dari 3, itu ini akan kita bulatkan ke atas, atau 5/6 itu menjadi bulatnya adalah 1. Contoh lain, misalnya 3/5. Nah, 5 itu jika dibagi 2, nah selalu 2 ya, atau separuhnya, itu adalah 2 sisa. Berarti jika ini pembilangnya lebih dari 2, maka ini kita bisa bulatkan menjadi 1. Maka hasil pembulatan dari 2/3/5 adalah 2 ditambah pembilangnya di bawah, ditambah pecahannya ini menjadi 1, jadi 2 tambah 1, 3. Contoh lain, misalnya 1/4. Penyebutnya ini adalah 4. Jika dibagi 2 itu hasilnya 2. Karena ini pembilangnya kurang dari hasil bagi penyebutnya atau kurang dari 2, maka ini dibulatkan ke bawah. Jadi 1/4 ini menjadi 0 atau tidak dihitung, sehingga 3/1/4, karena ini 0, maka 3 tambah 0 hasilnya adalah 3. Seperti itu anak-anak cara mudahnya. Terus misalnya ada contoh soal. Contoh soalnya misalkan 4/8 ditambah 2/5 ditambah 6/4/5. Nah, cara mengerjakannya yaitu 4/8. 8 itu kalau dibagi 2 kan hasilnya 4. Nah, ini 4, maka ini ikut pembulatan ke atas atau ini menjadi 1. Ditambah 5, penyebutnya ini kalau dibagi 2 itu kan hasilnya 2 lebih. Jadi kalau ini 2 saja berarti dia ke bawah atau menjadi 0. Jadi 1 ditambah 0 tetap 1. Selanjutnya yang ini 5 dibagi 2 tadi kan hasilnya 2 lebih. Jika ini 4 berarti dia ke atas atau ditambah 6-nya ditambah 1 berarti menjadi 7. Jadi taksiran dari 4/8 tambah 1 2/5 ditambah 6 4/5 itu adalah sama dengan 1 tambah 1 tambah 7 atau 9. Gitu anak-anak. Terus sekarang untuk taksiran desimal. Taksiran desimal ini hampir sama atau bisa dikatakan sama dengan saat anak-anak mempelajari pembulatan satuan pada materi aproksimasi yang pernah Bu Desi dulu sampaikan juga dan sudah pernah anak-anak pelajari. Jadi misalnya
ada pecahan desimal 3,7. Itu jika ditaksir ketaksiran terbaik karena ini lebih dari 5 menjadi 4. Misalnya 12,2, karena ini di belakang koma itu kurang dari 5, maka ini taksirannya ke bawah atau menjadi 12. Misalkan lagi 2,25. Nah, yang kita lihat adalah angka di belakang komanya. Belakang komanya itu 2. 2 itu kurang dari 5. Berarti ini taksirannya ke bawah menjadi 2. Misalkan lagi 0,75. Kita lihat di bawahnya, di angka yang di belakang koma 7. 7 itu lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas jadi 1. Seperti itu anak-anak. Beresi kasih contoh untuk penerapan pada soal, misalnya 4,6 dikurangi 1,15. Bagaimana hasilnya? Nih kita lihat di belakang koma itu 6, itu lebih dari 5, berarti ini bulatkan ke atas, ini menjadi 5 dikurangi 1,15, angka di belakang koma 1 kurang dari 5, berarti ini dibulatkan menjadi 1 atau ke bawah. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Jadi taksiran dari 4,6 dikurangi 1,15 adalah 4. Selanjutnya yang terakhir itu Bu Desi akan menjelaskan tentang taksiran pada persen. Taksiran persen. Jadi misalkan ada angka 53%. Nah, ini kita bulatkan, kita lihat ke puluhan. Persennya menjadi puluhan. Jadi misal 53, kita lihat 3 itu kurang dari 5, berarti ini menjadi 50% atau 50/100. 27%. Kita lihat satuannya, karena ini lebih dari 5 menjadi pembulatan ke atas atau 30%. Terus misalnya ada 75%. Ini menjadi berapa? 75 itu 5 itu bisa ikutnya terbaiknya ke atas, berarti menjadi 80%. Jadi misalkan ada soal pembulatan atau taksiran dari, contoh ya, taksiran dari %44 dari 897. Misalnya seperti ini, kita jawabnya adalah 44% itu jika dibulatkan menjadi 40% dikali 897, kita bulatkan ke atas menjadi 900. Nah, selanjutnya kita kalikan 40/100 kali 900. Kita coret nolnya 2, 40 kali 9 itu 360. Jadi ini jawabannya. Contoh lain misalnya
harganya sepatu 3 Rp 395.000. Selanjutnya ini jika didapatkan diskon dari harga sepatu itu adalah misalkan 48%. Taksiran harga sepatu itu adalah, nah, jadi jawabnya 48% kali 395.000. Jika kita bulatkan ini menjadi 50% kali, ini kita bulatkan menjadi 400.000. Sama dengan 50/100 kali 400.000. Nah, di sini ada 02 kita coret, yang atas 02 kita coret. Selanjutnya 50 kali 4.000 atau 5 kali 4 itu 20. Nolnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini diskonnya adalah 200.000. Ini diskon. Jika diskonnya 200.000, untuk harga 400.000, harga setelah diskon itu berarti tadi kan harga mulanya perkiraannya adalah 400.000 dikurangi setelah didiskon, dapat diskon atau potongan 200.000, jadi perkiraan harga akhirnya adalah 200.000. Seperti itu anak-anak, semoga anak-anak dapat memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.